di muka bumi, apapun profesinya, apapun pekerjaan kita, passionnya apapun, berlaku yang baik, sukses di dalamnya, bangun bumi dengan baik, niatkan sebagai ibadah, pulang kepada Allah. Untuk memberikan ini supaya sukses, diberikanlah bekal. Ya, di antara bekal yang paling utama, teman-teman sekalian, ada 3 yang paling utama. Ya, 1 nanti batas waktu untuk menjalankan misi disebut dengan ajal. Terus ada batasnya, ya kan? Karena kan misi kalau komplit pulang. Kalau nggak ada batasan repot tuh, ya. Nah, 1 itu. Yang kedua, rizki perangkatnya. Ya, rizki perangkatnya. Kalau nggak ada rizki, ya memang batas waktunya ada, gitu kan? Ya, tapi nggak ada perangkatnya. Bagaimana kita menjadi sukses, ya kan? Dan turunannya. Kemudian yang ketiga, ilmu. Ya, ketiga apa? Ilmu, ya. Baik. Nah, ini jelas kalau ini sudah dipahami ya. Turunan ini sudah dipahami. Sekarang Allah memperkenalkan dulu pertama ini ilmu di ayat 31-nya. Baik. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, gitu kan? Nanti di ayat 31 nanti saya cerita di kesempatan yang lain. Ya, di kesempatan yang lain untuk membahas ini supaya kita tidak terlampau panjang masuk ke dalamnya, dan saya tunjukkan betapa dahsyatnya turunan ini sampai menjadikan di Amerika itu melakukan riset dari ayat ini dan menyimpulkan bahwa manusia itu dahsyat. Tidak ada makhluk paling pintar di muka bumi ini, ya, selain manusia. Sampai di riset bagaimana kapasitas memori manusia itu, ya, sekian ratus juta gigabytes itu ya, yang memorinya bisa menangkap segala hal. Nanti saya turunkan di sini. Saya ingin masuk bahasan kita sekarang terkait dengan yang ini dulu, yang rizki. Ya, jadi ini kita akhirkan yang ini. Kita masuk sini dulu. Khairul umuri awsatuha. Banyak orang galau, apalagi dalam situasi pandemi semacam ini, gitu kan? Ini terhambat pekerjaan, terhambat begini, begitu, dan sebagainya. Seperti apa sih konsepsi Al-Quran memberikan jalan kepada kita untuk mendapatkan rezeki dengan ikhtiar yang kita tempuh, dan bagaimana jalan ikhtiarnya? Ya. Yuk kita kesini dulu. Quran surah 51 ayat 22. Pemirsa, mohon izin ya, saya sedikit mengingatkan teman-teman yang i'tikaf di sini, kita bisa fokus, dan teman-teman yang di samping kanan atau kiri saya, kalau mau ikut i'tikaf, gabung kajian silakan, kalau tidak Anda istirahat diam atau Anda turun ke bawah ya. Baik. Lanjutkan. Quran surah 51 ayat 22, Adz-Dzariyat. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Saya mau tanya sebentar, tadi konsepsi kita saat diberi misi, ada di mana kita? Di langit kan? Ya, Adam maksud saya, dalam konteks ini. Adam kan? Tugasnya di mana? Di bumi kan? Nah, sebelum tugas diturunkan, Allah sudah memberikan segala perlengkapan kepada Adam alaihissalam, termasuk jaminan untuk keturunan-keturunannya. Bukan hanya ilmu. Ilmu itu hanya ditampilkan sebagian untuk memberikan keyakinan kepada malaikat dan jin yang kiranya akan menyoal, kenapa harus manusia yang dipilih? Ya, jadi manusia ini diberikan bekal khusus oleh Allah karena ini cuma manusia yang bisa. Maka ditunjukkanlah bekal ilmu. Ya, namun selain itu ada juga yang diberikan perangkatnya, yaitu apa tadi? Rizki. Ya, maka kita lihat Quran surah ke-51 ayat 22. Wa fis sama, dan sejak di langit itu kata Allah, rizqukum, rizki kalian manusia yang akan bertugas di bumi sudah Allah tetapkan sesuai dengan maslahat masing-masing, sesuai dengan batas tugasnya masing-masing. Ya, jadi jangan khawatir, ternyata kaidah rizki itu sudah Allah tetapkan. Ya, saya ulang ya, kaidah rizki itu sudah teratur. Ya. Wa fis samai rizqukum, dan di langit itu sejak kalian nanti belum beraktivitas ke bumi, aku sudah tetapkan kata Allah, rizki kalian masing-masing. Ada bahasa kumnya di situ. Ya, lihat kalimatnya. Allah tidak mengatakan wa fis samai rizq, tapi wa fis samai rizqukum. Ini. Dan di langit itu, sejak di langit, ya, rizqukum, rizki kalian itu, nah ini membentuk jama' menunjuk kepada setiap personal kita. Jadi setiap kita itu udah ada bagian rizkinya. Ya, wa ma tu'adun, dan dijanjikan oleh Allah akan diberikan. Jadi nggak akan tertukar. Makanya kalau orang Islam, orang beriman, juga non-muslim, mau mengkaji konsepsi ini, nggak akan terjadi pencurian. Ya, karena setiap kita udah dapat bagiannya, nggak akan tertukar. Ya, hanya kurang kerjaan kalau ngambil rezeki orang lain. Kenapa? Sebab kalau bukan punya kita, pasti akan balik kepada pemiliknya. Mau ditunggu apapun, mau di dunia, ya tenang dari awal begini, nanti 2 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, ternyata diketahui, karena TPPU misalnya kan,
Ada yang diingatkan, pesantren ada yang diarahkan untuk mendekat kepada Allah supaya paham lagi. Nggak ketemu di dunia, nanti akan kembali. Baik di keturunan, dikejar kembali. Ada yang di alam kubur sampai di akhirat. Kalau sampai di dunia ini tidak tersalurkan dengan baik, dijaga oleh dia, tidak sampai misalnya di akhirat, Allah kembalikan dalam bentuk pahala-pahala kebaikan yang ditukar nanti oleh orang yang zalim tadi. Jadi ini konsepsinya kalau kita paham, nggak akan pernah ada rezeki tertukar saat di dunia. Mustahil. Ya, mustahil. Dulu ada putri yang tertukar mungkin. Rizki yang tertukar tidak. Jadi kalau orang paham sekali lagi, orang nggak akan tergerak untuk mencuri. Demi Allah saya katakan ya, mengambil rizki yang punya kita itu hanya melelahkan diri saja. Karena pada akhirnya akan kembali kepada pemiliknya. Ya, putar-putar di situ aja, pada akhirnya balik lagi. Ini satu. Ya. Nah, kemudian wama tu'adun, dan dijanjikan oleh Allah akan diberikan. Ini sudah janji, Allah sudah komit. Ya, sudah komit ini rizki. Ketika tugas kita dimulai saat di dunia, ya, itu dengan sifat yang cepat, di bumi kita menapak, dengan itulah kemudian rezeki Allah persiapkan untuk diberikan pada kita. Bagaimana caranya? Ini yang kita teruskan. Pertama, sifat rezekinya terukur sesuai dengan maslahat hidup kita. Walladzi qaddara fahada. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa Sawwa. Tuh lihat turunannya. Sabbihisma rabbikal a'la. Hanya Allah yang maha agung, yang maha suci, ya, yang berhak menentukan segala aspek kehidupan. Alladzi khalaqa fasawwa. Dialah Allah yang telah menciptakan dan memberikan kesempurnaan dalam aturannya. Khalaqa, bukankah mencipta khaliq? Ya kan? Alladzi khalaqa, dan Allah telah menciptakan. Siapa yang diciptakan di antaranya kita? Fasawwa, lalu memberikan kesempurnaan dalam hukumnya. Apa di antara yang sempurna itu? Walladzi qaddara fahada. Perhatikan ya, ini indah sekali rumusan diksinya. Walladzi qaddara, dan dialah Allah yang menetapkan kadar dengan terukur. Baik, menetapkan kadar dengan terukur, fahada, dan memberi petunjuk kepada kita bagaimana mendapatkan kadar yang telah terukur itu. Sekarang kita pengen tahu apa di antara kadar yang terukur ini. Dan dari mana kita bisa simpulkan itu bagian dari rizki. Keterangan Nabi yang terdapat di sini. Makanya saya katakan ditengahi di sini. Ya. Lihat rumusannya di sini, tengahi oleh hadis Al-Bukhari nomor hadis 3208. Ya, saya coba bacakan di adinda yang pegang kitab. Langsung ke bawah ke hadisnya. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Qala inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yab'athu Allah malakan fayu'maru bi arba'i kalimatin wa yuqalu lahu uktub 'amalahu wa rizqahu wa ajalahu. Ini dia. Uktub 'amalahu wa rizqahu wa ajalahu. Ketemu kan? Baik, saya bacakan hadisnya yang versi riwayat Muslim. Ini kan tadi Al-Bukhari, saya bacakan versi riwayat Muslim. An Abi Abdurrahman, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Ingat ini yang mau saya tekankan.